Persoalan data pemilih selalu menjadi perdebatan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Segudang problematika muncul dalam tahapan ini, menguji seberapa legitimate hasil kontestasi politik yang kita selenggarakan. Bersama saya sudah ada Komisioner Bawaslu Kabupaten Bintan, Bapak Dumoranto Situmorang. Selamat datang di studio kami, Pak. Selamat siang. Dan Bang Hasriawadi, anggota DPRD Kabupaten Bintan, dari Ketua Fraksi Partai Golkar. Selamat datang di studio kami. Selamat datang, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di Siasat edisi Problematika Daftar Pemilih. Kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama, Bang Dumoranto. Bang, tahapan sekarang baru kemarin tanggal 15 ya, terakhir 14 ya. 14 coklat ya. Coklat. Uji petik sudah ya, sudah ya. Ceritakan apa yang Bang temukan di lapangan dan tahapannya nanti seperti apa? Kami dalam melakukan pengawasan di Kabupaten Bintan itu kan dalam tahapan coklat ini kan coklat itu ada 30 hari ya. Nah, dimulai kemarin antara tanggal 12 kemarin kalau tak salah itu 1 minggu itu kita melakukan pengawasan melekat kepada teman-teman Pantarli. Ya. Jadi kalau tidak salah kemarin itu ada 490-an TPS yang kita ikutin gitu. Nah, tetapi pada tanggal 20 kita melakukan pengawasan itu modelnya sistem kita melakukan sampling. Jadi kita tanyakan kepada teman-teman Pantarli melalui PPK di mana-mana saja sudah dilakukan 70% hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pantarli. Jadi setelah kita dapat data itu baru kita turun ke lapangan mengikuti apa yang sudah teman-teman Pantarli lakukan. Jadi kita uji sampling di tempat yang sudah disampaikan bahwasanya di daerah ini, di TPS ini sudah 70% di wilayah-wilayah ini. Itu yang kita lakukan. Tetapi memang dalam tahapan itu kita masih menemukan ada beberapa yang kita anggap itu masih harusnya itu teman-teman Pantarli memperbaikinya seperti itu. Ya contohnya ada yang stikernya itu harusnya mereka habis dicoklat itu kan ditempelkan, tapi mereka memberikan stiker itu kepada tuan rumah. Waktu itu kan kita tanyakan kepada Pantarlinya kenapa nggak ditempel. Jadi ada yang dipasang, ada yang tidak ya? Ada alasan mereka, orang yang punya rumah nanti yang memasang. Nah, tidak seperti itu kan. Tupoksinya kan harusnya mereka yang menempel. Setelah mereka tempelkan baru kerjanya itu sebenarnya selesai. Tapi ada yang dititip gitu, dititip sama yang punya rumah. Nah, seperti itu yang banyak kita temukan. Secara teknis mestinya itu ditempel gitu. Ditempel oleh petugasnya. Oleh petugas Pantarlinya dan disaksikan oleh pemilik rumah seperti itu kan. Ditanyakan di mana yang cocok ini ditempel kan gitu ya harusnya. Yang mudah ditemukan lah oleh petugas juga ya, mudah dilihat ya. Dilihat masyarakat lah. Artinya kan kalau seperti itu kan pengawasan kan kami uji petik itu kan ya kalau kita tidak melihat ada tempelan stiker itu kan kita artinya kan kita mencurigai rumah ini belum dicoklit. Artinya kan kita bertanya. Mungkin seperti itu yang kami lihat di lapangan. Temuan di lapangan ya? Di lapangan. Nah, hasil sementara ini itu kapan akan dijadikan daftar pemilih sementara? Ini kan masih itu. Hasil coklat ini kan masih diproses di di PPS ya. Artinya di tingkat PPS kelurahan. Nanti setelah di kelurahan nanti akan diproses di kecamatan. Dari kecamatan nanti akan ke kabupaten gitu ya. Ya kalau tidak salah mungkin di bulan-bulan pertengahan Maret atau Februari kalau tak salah ya. Saya kurang baca PKPU-nya ya. Kalau tidak salah itu sekitar itu ya. April itu kalau tidak salah itu baru nanti ada penentuan DPS, berapa DPS di Kabupaten Bintan seperti itu. Oke, ke Bang Hasriawadi dulu. Abang maju lagi nanti di periode di 2024 pemilu. Insya Allah kalau diperkenankan oleh pimpinan kita di Partai Golkar, saya akan coba melangkah lebih ke atas karena saya sudah 2 periode di Kabupaten Bintan ya. Dan ya mencoba ikhtiar untuk
ikut kontestasi politik di tingkat provinsi. Provinsi, Siap. nggak maju pilkada atau ada strategi lain lagi? Tidak, kita akan mengukur dulu nanti di provinsi, karena kan perjalanan politik ini juga masih panjang. Ya, politik kan tidak pernah pensiun selagi badan sehat, pitiado kata orang. Bang, terus bagaimana peranan Abang sendiri secara personal maupun partai barangkali dalam mengawal ya data pemilih ini? Karena ya tentu pasti sangat penting lah untuk sebuah partai. Silakan. Ya, jadi begini ya, kita di Partai Golkar sekarang sudah ada suatu badan yaitu BSN, Badan Saksi Nasional ya. Nah, tugas Badan Saksi Nasional itu selalu memantau bukan saja saksi, tapi memverifikasikan secara faktual jumlah pemilih, mengupdate data pemilih yang baru. Ya, dan itu nanti turunannya ke Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu di Partai Golkar. Nah, yang seperti kita ketahui, tentu setiap saat, setiap tahun pemilu ini akan bukan berkurang, bertambah. Dan itu berada di wilayah-wilayah anak-anak SMA yang umurnya 17 tahun ke atas, yang sudah kelas 3, itu pasti. Nah, untuk tahun ini itu sekitar jumlah pemilih pemula itu lebih kurang 3.314 ya. Itu asumsi kita, tapi memang itu tidak jauh karena saya juga selalu mengupdate data bukan saja di KPU tapi di Disduk Kabupaten Bintan. Nah, seperti mana kita ketahui, seperti udah dicoklit juga itu kan, untuk jumlah peserta pemilu itu lebih kurang 121.352 pemilih. Itu ya. di Bintan ya. Tapi bukan tidak mungkin, karena pemilih ini seperti mana kita ketahui, ada nanti pendatang-pendatang yang punya KTP, tapi KTP itu di daerah lain kan masih bisa masuk ini. Sifatnya dinamis ya. Sifatnya dinamis, fleksibel, ya. Nah, kami selalu memantau, Partai Golkar selalu memantau, ya kan, penambahan-penambahan tersebut. Kami juga tidak mau nanti jumlah pemilih pemula atau pendatang ini namanya politik berbagai cara. Kalau kita bicara lurus, kita lurus, tapi kalau kita lurus susah mau menang juga, kan. Tentunya kami juga mau pemilu ini ya kan berjalan dengan akuntabilitas yang baik, transparan, dan betul-betul sebagai kader Partai Golkar dan sebagai penjangga Partai Golkar, kami juga ingin membawa pemilu ini lebih kondusif dan baik. Oke, Abang sendiri terhadap konstituen Abang di daerah Bintan, Iya. Apakah Abang sudah memastikan bahwa mereka terdaftar dan bisa menggunakan hak pilihnya nanti? Karena itu kan bagaimanapun masa depan Abang juga ada di situ tuh. Oh iya. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, ini adalah poin yang memang harus saya perhatikan dalam perjalanan karir politik saya secara pribadi dan secara umumnya Partai Golkar, bahwa kita selalu menjaga konstituen kita. Maka kader Golkar bukan diwajibkan, memang sudah menjadi sebuah budaya dan kebiasaan bahwa kalau mau menang, kita wajib menjaga konstituen kita. Bahkan bukan saja menjaga yang sudah ada, bahkan menjaga ataupun mencari pemilih-pemilih pemula untuk gabung, bahkan juga ya namanya politik ya, kita mempengaruhi. Apalagi sekarang boleh dikatakan di Kabupaten Bintan sendiri sudah ada masa transisi. Dari kekuasaan itu dipegang oleh Partai Demokrat, sekarang udah Partai Golkar. Tentu hal ini menjadi sebuah atensi bahwa kekuatan dan kekuasaan itu harus kita pertahankan, tapi kita tidak boleh jumawa. Tentunya kita harus bekerja, menjaga konstituen kita, memperhatikan dia, lalu program-program pemerintah di bawah kepimpinan Pak Robi Kurniawan juga kita sosialisasikan dan kita aktualisasikan. Saya pikir itu jurus jitu untuk kita selalu bisa membesarkan partai dan menjaga konstituen. Oke, ke Bang Dumo. Tugas Pantarlih ini kan diatur dalam PKPU itu sekarang sudah tidak bisa lagi mencoret ya daftar yang tidak masuk dalam data pemilih. Pantarlih udah nggak bisa lagi, tidak diberi kewenangan untuk mencoret data pemilih. Sedangkan sebelumnya kan bisa ya. Nah itu kan waktu itu juga terjadi juga
penumpukan data penumpukan data pemilih yang akhirnya ada yang ganda juga dan segala macam. Di Bintan, Bawaslu menemukan hal seperti itu. Jadi begini, kenapa? Karena memang kondisi sekarang ini kan karena memang ada, kalau dulu kan data-data DP4 itu kan diberikan kepada penyelenggara pemilu, termasuk ya ke Bawaslu. Tapi saat ini karena DP4 itu adalah sesuai dengan undang-undang, tidak boleh semua memegangnya. Artinya Bawaslu juga tidak diberikan oleh teman-teman KPU. Ya, jadi, tetapi kami dalam hal melakukan pengawasan. Itu masih belum dapat sekarang ya? Belum. Kemarin kalau nggak salah komisioner ketua Bawaslu RI ya mempertanyakan itu ya. Iya, tapi ya itulah seperti itu. Tapi kami Bawaslu tidak kehilangan akal untuk melakukan bagaimana pencermatan kita di dalam hal pembentukan DPS nanti. Seperti itu. Jadi kami memberikan arahan kepada teman-teman pengawas di lapangan agar melakukan uji petik tadi. Dari uji petik itu berapa yang kita dapat, kita langsung konfirmasikan sama teman-teman di PPK. Jadi teman-teman Panwascam itu menyuratin PPK, dibuatkan jadi saran perbaikan. Artinya kalau kita lihat temuan-temuan itu dari 415 TPS yang kita lakukan uji petik tadi kan, ada sekitar 8.097 KK yang kita lakukan uji petik itu dengan jumlah hampir 19.517 KK yang kita ini masyarakat ya yang 19.000 itu tadi yang kita lakukan uji petik itu. Memang ada beberapa yang harus diperhatikan, contohnya ada sekitar kalau tak salah 19 itu ya, ada yang kita temukan 13 ya yang belum dicoklit tapi ditempel stikernya gitu. Padahal dia belum dicoklit kan ya. Itu juga kita sudah sampaikan kepada teman-teman PPK melalui Panwascam memberikan surat perbaikan. Artinya walaupun kita tidak diberikan data itu, Bawaslu tidak tinggal diam dalam hal ini. Tetap kita melakukan. Tapi kan itu cukup merepotkan untuk sinkronisasi karena Bawaslu ya kasarnya nggak pegang data lah. Ya, tapi memang ya walaupun kita tak pegang data ya teman-teman PPK harus siap sedia kalau diberikan masukan gitu kan. Artinya ya inilah kita ajak komunikasi sama teman-teman KPU Bintan kemarin sudah selalu bersedia untuk membantu dalam ya kalau menurut saya hasil dari konfirmasi kami, hasil dari komunikasi kami dengan KPU Bintan, KPU Bintan merasa apa yang kami lakukan itu adalah terbantu. Jadi ya kami siap kami merasa terbantu dengan adanya masukan-masukan dari teman-teman Panwascam yang ada di Kabupaten Bintan, yang ada 10 kecamatan itu semuanya melakukan uji petik itu. Jadi ada memang sekitar 19.000 KK yang kami lakukan uji petik itu, dan kita memang menemukan ada sekitar 32 yang sudah dicoklit tapi tidak ditempel stiker, yaitu semuanya kita berikan kepada teman-teman PPK untuk ditindaklanjuti. Tapi sampai hari ini semua apa yang kita suratin, apa yang kita sudah berikan kepada teman-teman PPK semuanya ditindaklanjuti. Nah, itu dari kemarin kan tanggal 14 kemarin kita sudah sampaikan yang terakhir ini hasil penemuan kita, dan mereka berjanji akan menindaklanjutinya langsung. Bang, Abang sendiri seberapa yakin Abang dengan akurasi sinkronisasi DP4 dengan data pemilih pemuktahiran yang berkelanjutan itu yang punya KPU sama KPU di daerah, Bang Hasriyadi? Kami kalau kita bicara pemilu ini tentu kita harus rajin mengupdate data, kita bertanya, lalu juga kita mensimulasikannya ke setiap rapat-rapat bahwa yang kita jaga ini sebetulnya hanya pemilu pemula, ya, yang jumlahnya berkisar 3.312 suara. Nah, itu terbesar adanya di Bintan Timur, yang hari ini di Bintan Timur yang sudah di 2023 ini yang sudah berumur 17 tahun itu berjumlah lebih kurang 734. Ya, yang terbesar nomor 2 di Bintan Utara 405. Nah, artinya ya data yang lama kita
sondingkan dengan data-data dan perkembangan-perkembangan yang baru. Nah, ini Pak, kalau saya panggil Lek kan, habis namanya agak gimana kan. Ini tempat kita bertanya, begitu juga anggota-anggota KPU yang lain, begitu juga dari distrik kita selalu bertanya, lalu kita sinkronisasi. Karena kita juga tidak mau ada kisi-kisi yang kurang baik dalam permainan pemilu. Pasti itu ada. Adanya bukan partainya, tapi personalnya. Pasti ingin segala sesuatunya kan dilegalkan gitu. Namanya juga kan ini konsentrasi bagaimana untuk mendudukan sebuah jabatan yang strategis menjadi anggota DPRD ya, atau lebih tepatnya anggota DPRD Kabupaten Bintan. Nah, artinya ya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan data-data dari Bawaslu, dari KPU sendiri. Toh mungkin kalaupun ada yang seperti dikatakan sama Lek kita tadi, mungkin ini cuman sedikit mungkin ada human error, atau kalau kesengajaan saya pikir tidak, ya kan, karena kita juga tahu bahwa kadang-kadang orang yang meninggal itu pun juga punya hak pilih. Itu bukan karena disengaja, karena meninggalnya mungkin baru 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu, sementara kan beberapa bulan sebelum itu sudah harus disahkan. Nanti yang disalahkan ya petugas-petugas pemilu ini seperti KPU, Pak Waslu ataupun Bawaslu. Nah, jadi kita Partai Golkar selalu sharing sama mereka, selalu mohon ajar, mohon petunjuk, dan kita juga diwajibkan kalau bisa jangan melanggar rambu-rambu yang kurang baik itu. Karena kalau kita mau bekerja dengan tulus, mau berusaha, mau berikhtiar, mau mensosialisasikan program-program pemimpin kita, program-program baik kita, insya Allah ya, karena ini sebetulnya bukan pertandingan tapi kontestasi untuk membangun negeri. Terima kasih. Bang, problematika yang muncul setiap dalam pemilu itu terkait dengan daftar pemilih ini, kan rata-rata kayak masih banyak yang pemilih yang memenuhi syarat tapi tercecer, dia tidak terdaftar sebagai daftar pemilih, juga tidak memenuhi syarat tapi justru terdaftar sebagai pemilih, terus juga pemilih siluman itu juga bergentayangan, juga ada yang meninggal tapi masih digunakan hak suaranya. Itu Bawaslu melihat problematika itu di kawasan Bintan seperti apa kerawanannya? Kami Bawaslu ya, dari awal kan memang kita sudah prediksi, apalagi kalau kita lihat sekarang ini perkembangan penduduk yang ada di Toapaya ya, di Toapaya Selatan lah pada umumnya ya. Di situ kan ada, kalau tidak salah ada tambah perumahan itu, kalau tak salah ada sekitar 7 atau 6 itu ya, perumahan. Ya, kemarin kita coba turun ke lapangan itu, apakah memang masyarakat di sana itu sudah mengurus penduduknya, apakah mereka sudah jadi warga Bintan gitu ya. Tapi sampai saat ini memang dari perumahan-perumahan yang nambah itu sekitar 70% itu rata-rata masih penduduk Tanjung Pinang gitu. Ini juga nanti kami anggap problema ke depan ya gitu ya. Tetapi kita juga sudah memberikan arahan-arahan kepada teman-teman PPS di Toapaya Selatan. Ini masih karena kebetulan dekat kantor kami ya, Toapaya Selatan itu kan. Jadi masih fokus di situ kami awalnya kan. Memang ada di Batu 18 itu juga ada perumahan-perumahan yang nambah. Memang mereka itu adalah warga Tanjung Pinang karena memang KTP-nya masih Tanjung Pinang, tapi memang mereka tinggal di wilayah Kabupaten Bintan. Ini yang nanti yang disampaikan Pak Asriwadi tadi, ya. Pak Gentong ini ya. Ini nanti mungkin yang akan bisa ke depan pemain-pemain politik ini kan biasanya kan bisa mengarahkan seperti itu ya. Itu yang kita khawatirkan, sehingga makanya kita dari awal ini kita sudah memetakan itu. Kalau nanti pemilih ini diarahkan kemana itu. Takutnya nanti ya mereka tidak pergi ke Tanjung Pinang untuk menyoblos, tapi malah menyoblos di Bintan, karena secara administrasi kan mereka tidak ikut di dalam pencoblosan di Bintan. Harusnya itu mereka itu harus di Pinang gitu. Ini yang mungkin yang salah satu mungkin yang fokus di kami ya untuk lakukan pengawasan bagaimana nanti ke depan dari jumlah penduduk yang masih warga Tanjung Pinang tetapi mereka sudah tinggal di Bintan, dan nanti dengan
pengawasan seperti apa kan, karena pengawas itu kan terbatas ya. Nah, tetapi kan pelaku-pelaku ini kan banyak ini, ya, apalagi ya seperti yang disampaikan Mas Riyadi tadi kan, bisa jadi ini permainan-permainan seperti ini yang apa. Tapi kami sebagai penyelenggara berkeyakinan sebelum di 2024 nanti ini hal ini kan pasti kita akan kita clearkan, akan kita pastikan apa nanti syarat-syarat yang kita harus lakukan untuk daerah-daerah yang kita anggap rawan itu, seperti itu, Pak. Di Bawaslu Bintan sendiri, kayak kawan-kawan provinsi dalam uji petik kemarin ya sedikit sharing juga, mereka menemukan banyak kendala, misalnya perumahan mewah yang sangat sulit diakses oleh petugas Pantarli, sampai security-nya pun sampai ya akhirnya ikut terlibat lah, baik dalam melakukan proses pendataan, pencocokan data, sama ya keliling ke rumah masyarakat yang dijadikan sampel untuk di Bintan ini kan penduduknya masih ramah-ramah ya Pak. Artinya beda dengan mungkin kota lain kayak Tanjung Pinang seperti itu ya. Kami tidak menemukan masyarakat yang dicoklit itu merasa tidak mau gitu ya, seperti itu ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, mungkin rumahnya tak mau dibuka. Iya. Nah, dan mereka merasa sudah berkali-kali didatangin dan tidak mau disampling kan, gitu kan, dicoklit gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau di Bintan sampai saat ini belum kita temukan informasi seperti itu. Kemarin kita sudah berdiskusi sama KPU karena tanggal 14 kalau tidak salah jam 16 itu semuanya sudah 100% dicoklit. Tapi memang ada beberapa catatan-catatan ya, artinya mereka yang harus perbaiki di masa-masa sekarang ini. Mereka akan pemilih pemula atau pemilih yang apa kan pasti akan mereka akan tambahkan itu jadi di DPS nanti. Di usia berapa anak-anak saat ini, usia berapa yang di 2024 sudah bisa pakai hak pilihnya nanti? 17 tahun kan, nanti mereka udah berusia pas di hari H itu, hari tanggal 14 itu. Mereka 17 tahun, mereka berhak untuk mendapatkan itu. Mungkin jadi nanti usianya 16 lebih nih udah mulai ditanya juga ya sama petugas ya. Sekarang kita sudah berusaha untuk membawa mereka untuk melakukan perekaman. Artinya nanti pas di tanggal 14 itu nanti mereka akan dicetak di situ. Mungkin nanti dicetak KTP-nya di tanggal itu, nanti akan disampaikan sama orangnya. Mungkin mungkin adalah solusi yang akan dilakukan oleh teman-teman KPU untuk hal ini. Tetapi mereka yang pasti mereka sudah terdata di administrasi negara gitu. Jadi sekarang ini kan teman-teman KPU kan mendorong Dinas Kependudukan untuk melakukan perekaman-perekaman ke sekolah-sekolah. Ini salah satu yang dilakukan oleh teman-teman KPU sama Disduk lah. Sehingga nanti pas di hari H itu tidak ada masyarakat Bintan, kita berharap seperti itu, tidak ada masyarakat Bintan tidak melakukan kewajiban hak suaranya di tanggal tersebut karena negara tidak ada identitas. Itu harapan kita ke depannya seperti itu, Pak. Bang, terkait pemasangan stiker di rumah-rumah itu, yaitu tadi karena Abang maju provinsi, saya akan lemparkan pertanyaan ini ke Abang. Terutama case-nya di Batam ya, perumahan-perumahan mewah, dan ya mungkin dengan segala ininya lah, problematikanya Batam sebagai kota industri ya, kawan-kawan di sana itu kesulitan, itu juga mungkin yang bikin daftar pemilih di sana itu jauh lebih bermasalah ketimbang daerah lain karena kompleksitasnya itu. Ada beberapa jawaban dari beberapa warga itu, pemasangan stiker itu bisa ya menimbulkan ancaman bisa memicu kriminalitas. Misalnya lah, ya rumah mewah dengan 2 nama di situ atau 1 nama dengan orang bertamu, ngelihat siapa-siapa di situ juga bisa jadi. Nah, kebanyakan tuh faktor keamanan yang dikhawatirkan oleh masyarakat sana. Abang sendiri yang berkepentingan ingin mendapatkan suara tentu dari para pemilih ini, apa yang bisa Abang berikan masukan, atau harusnya ada sistem yang lain yang digunakan selain memasang stiker di depan rumah tuh? Mungkin lebih ke IT dan segala macam. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau
Pak Dumoranto tadi mengatakan bahwa Bintan ramah-ramah. Karena kalau kita bicara saya mau ke naik tingkat ke provinsi, tentu saya memahami karena kita juga ada sering pulang ke rumah kita di Batam. Perbandingannya berbeda lurus dengan kondisi yang ada di Bintan daripada di Batam. Ya, karena daerah pemilihan saya kan Kabupaten Bintan dan Lingga. Oh, dapilnya. Dapilnya tidak masuk Batam. Tapi kalau itu pertanyaannya Batam, memang itu suatu kesulitan yang sangat besar. Karena tidak semua orang juga yang rumah mewah mau ditempel stiker. Dan tidak sembarangan juga security itu mau mengizinkan. Bahkan mereka secara personal mendatangi satu-satu pun seakan tidak peduli. Bahkan rumah mewah itu di komplek itu kebanyakannya begini. Maaf ya, suami orang luar, istrinya orang ini. Bahkan boleh dikatakan pendatang yang nggak terdaftar juga. Ya, itu kan seperti kartu keluarga yang ditempel lah. Iya, benar. Jatuhnya kan? Iya. Bahkan bukan rumah mewah aja. Di Batam kan kita lihat banyak orang-orang berkelas juga tinggal di apartemen. Itu lebih sulit lagi gitu. Nah, tapi ya mungkin petugas-petugas dari KPU ataupun teman-teman yang lain ada berbagai cara untuk bisa mengatasi itu. Karena semua pemilu ini kan harus betul-betul simultan gitu. Bagaimana situasi keadaan bisa tergiring mungkin. Tapi bagi saya yang sulit itu justru malah di Bintan. Bukan sulitnya kita mensosialisasikan pemilu itu, petugas-petugas itu. Karena kesulitan di Bintan itu alamnya. Bintan itu ada 36 desa. Belum lagi di lingganya gitu. Jadi petugas itu mungkin ya harus dari pulau ke pulau, pakai pompong dengan kondisi alam dan cuaca, apalagi nanti mau mendekati pemilu. Itu yang kita khawatirkan dalam pemikiran kita, saya sebagai kader Golkar. Pemilu legislatif itu di bulan 2 Februari. Bayangkan di bulan 2, kondisi laut, alam, ya kan, mendekati tahun baru Cina, ya kan, harus luar biasa itu. Harus menerjang gelombang dengan kondisi, apalagi kita punya satu kecamatan terluar, yaitu Kecamatan Tembelan, yang di sana ada beberapa desa seperti Pengiki, ya kan, Pulau Pinang, yang kalau masih bulan-bulan gitu katanya dia punya gelombangnya sampai 3-4 meter. Ini yang harus kita pikirkan. Yang luar biasanya petugas-petugas ini, apakah dengan ketersediaannya dari petugas Bawaslu itu sendiri untuk mengawal petugas KPU-nya untuk memberikan sosialisasi pemasangan protokol, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kalau Batam paling-paling ini perumahan, siapa yang punya perumahan kita sosialisasikan mungkin paham gitu. Tapi kalau itu yang kita khawatirkan, dan itu juga yang kita khawatirkan bisa memicu, maaf, ketika orang nggak paham, kita juga harus betul-betul ya mengawasi petugas ini betul-betul netral gitu. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum, ya saya katakan oknum-oknum petugas atau oknum-oknum peserta pemilu secara personal pribadinya melakukan tindakan-tindakan yang penyelewengan dalam pemilu. Oh, ini nggak ada orang, oh dipengaruhi. Karena jumlah desa sana pun jumlah penduduknya kadang-kadang kakaknya di atas 100. Senang terkondisikan gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Ya, maka saya selaku Ketua Fraksi Golkar, saya selalu wanti-wanti supaya pemilu ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan baik. Dan sebagai partai penguasa, kami selalu mensosialisasikan agar petugas itu menjalankan amanahnya sebagaimana mestinya. Pertanyaan untuk abang berdua nih, ke Bang Dumo dulu. Ini 2024 itu akan menjadi pemilu pertama kita pasca COVID, di mana COVID telah merusak, bahkan menghancurkanlah sendi-sendi dalam kehidupan umat manusia, termasuk di Kepri tentunya. Banyak usaha yang tutup, yang akhirnya karyawannya balik kampung dan segala macam. Dan itu kan terjadi di masa-masa ini kan. Ya, kita tidak tahu bahwa sebelumnya kan pasti di DP4 mungkin mereka sudah masuk di Batam atau di Bintan, di resort dan segala macam yang tutup ya. Ya belum lagi daftar orang yang terkena COVID yang harus meninggal dunia seperti itu. Abang melihatnya di 2024 daftar pemilih itu akan seperti apa dinamikanya yang akan terasa dibanding pemilu sebelumnya tentu yang masih relatif normal.
Baik, kalau di Bintan mungkin suasana seperti ini kan tidak seperti yang di daerah-daerah lain ya. Tetapi kami sadar dengan hal seperti yang disampaikan Bapak tadi, kami melakukan sosialisasi itu langsung ke desa-desa sekarang, ke desa-desa, baik itu tentang sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman dari pihak HPP sama pencegahan ya. Jadi kita itu turun langsung ke desa-desa. Apalagi kayak saya ya, saya sebagai divisi pencegahan itu kan saya turun ke sekolah-sekolah juga, saya turun ke desa-desa. Jadi ada berapa desa di kecamatan kita tuh. Dari 10 kecamatan itu saya masuk ke desa-desanya gitu. Jadi saya punya rencana ada bikin kegiatan itu masuk ke desa-desa itu 10 desa. Artinya 10 kecamatan setiap desa ada. Yang kedua ada 10 sekolah, setiap sekolah itu SMA negeri itu ya, yang kita masukin nanti untuk itu. Dalam hal apa? Untuk mensosialisasikan, jangan sampai nanti ada rasa trauma dengan adanya COVID kemarin gitu kan. Nah, untuk kita menyampaikan sekarang ini bagaimana untuk pemilu 2024 itu dengan kondisi sekarang ini tak perlu kita tak khawatir lah seperti hal itu. Ini hal-hal ini yang mungkin banyak juga memang seperti yang disampaikan Bapak tadi kan, karena ketakutan karena dia nggak ngerti aja seperti itu. Tapi kan kondisi sekarang ini bisa kita lihat ya, dengan kondisi sekarang ini memang seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir lah dalam hal apapun dengan kondisi sekarang ini. Mungkin itu aja Pak yang ya. Bang, silakan. Ya. Mungkin Abang udah ngecek atau belum juga konstituen Abang ada yang terdampak oleh COVID misalnya ya meninggal dunia, balik kampung atau dan segala macam, silakan. Ya, bagi kami peserta pemilu ya ini memang sangat berdampak, apalagi bagi kami yang hari ini masih duduk sebagai perwakilan mereka, karena boleh dikatakan kondisi COVID itu betul-betul sangat dirasakan. Bahkan yang tadinya bagi kita yang masih duduk itu masih menjabat, biasanya kita mengaktualisasikan keinginan-keinginan mereka, usulan-usulan melalui pokir-pokir kita, dan itu tidak bisa dilaksanakan. Bayangkan dari 2020, 21 sampai 22 ya, karena anggaran-anggaran kita, anggaran pembangunan dialihfungsikan buat penanganan COVID. Tentu ini menjadi dilema ketika kita sudah berjanji sama konstituen kita bakal memperjuangkan, membangun jalan, bangun parit ataupun membantu kube dan segala hal ya. Itu sangat dengan COVID itu kemarin betul-betul hari ini kita rasakan ada yang lari karena mengatakan kita tidak konsisten, tidak komitmen. Itu kami rasakan. Nah, mungkin juga ya pemain-pemain baru dengan jualannya dengan wah ke depan bakal begini, bakal begitu. Tapi kami yang namanya peserta, apalagi kami sebagai kader Golkar, ya hal-hal sedemikian itu tetap kami pulihkan dengan secara pribadi perjuangan itu agar kondisi ke depan mari kita tinggalkan kondisi ini menjadi pelajaran kita dan kita songsong yang lebih baik. Ya artinya kita petarung ya. Kalaupun kata orang harus jual segalanya, kita jual, asal jangan harga diri aja kita jual, ya kan? Untuk memenangkan kontestasi ini dan tetap menjadi penguasa di Kabupaten Bintan, karena itu hal-hal yang lumrah, kan itu harga utama yang harus kita beli gitu untuk meyakinkan bahwa Golkar dan kadernya adalah peserta pemilu yang terbaik dibandingkan yang lain. Itu sah-sah saja menurut kita. Baik Bang, udah mantap itu jawabannya. Siap. Daftar pemilih menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Ini masih harus didukung dengan partisipasi warga. Anda yang tak ingin kehilangan hak suara, tidak ada salahnya proaktif mencari tahu apakah Anda sudah terdaftar atau belum. Demikian siasat edisi kali ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.